Jadi para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ma'asyiral qaimin was-shaimin, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jamaah qiyami Ramadan di Masjid Babus Salam, Kampung Bau, Daik, Mojoleh, yang memuliakan, yang hormati, yang mencintai. Alhamdulillah, sudah malam ke 7 garis miring 8 garis miring 9. Subhanallah, tanpa terasa benar seperti kata Allah, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari, hampir sepertiga. Mudah-mudahan yang berlalu Allah terima dan menjadi catatan yang akan mengganggakan di hadapan kita selalu di akhirat nanti. Semoga yang tertinggal menjadi bagian yang kekal dan bisa kita manfaatkan lebih maksimal, karena semakin ke ujung semakin manis. Jadi tidak contoh tabur ke ujung semakin ambau, tidaklah contoh iku mancik buangnya seturang sampai ke ujung semakin busuk semakin nalui, tapi semakin ke ujung semakin manis. Karena untuk para pejuara, orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang lebih besar. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan lengkap dan sempurna, sehingga beliau melarang untuk menambah dan merubahnya, karena yang mengatur dan menurunkannya adalah yang akan menerima ibadah kita atau yang menolaknya. Maka semuanya sudah diajarkan oleh beliau. Maka orang yang cerdas adalah mengikuti yang paling diterima dan yang paling bertakwa, karena puasa menjadi yang bertakwa. Maka puasa yang terbaik adalah puasanya imam orang yang bertakwa. Beliau katakan, ala inni atqakum lillah wa a'lamukum bih. Ingat, saya yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling berilmu tentang Allah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan hati kita senantiasa dikuatkan, ditautkan dengan kuat kepada Nabi alaihi salatu wassalam,
sehingga di akhirat nanti kita tak jauh-jauh daripadanya, karena beliau yang pertama masuk surga. Nah, kalau kita ikut dekat dengannya, mudah-mudahan cepat pula langkah kita ke surga. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Tema kita apa nih, Mak? Menyesal kemudian tak berguna. Apa pula menyesal? Apa pula menyesal? Kita sudah puasa 7 hari, sudah salat tarawih, sudah sahur, sudah berbuka, sudah berzikir, sudah berdoa, masa menyesal? Ubah aja judulnya, Mak. Bergembira setelah ini. Kaum muslim dan kaum muslimat dirahmati Allah. Naam. Kalau bisa orang-orang yang sudah mati itu balik ke dunia ini, mereka ingin seperti kita ini, bahkan lebih. Yang tidak yakin segera mati. Iya. Setelah mati, hari pertama dia bilang, Rabbirji'un, ya Rabbi kembalikan aku, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Saya pasti, la'alla dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang, keinginan yang dapat dicapai, artinya janji yang pasti. Makanya kalimat la'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa kalau kalian puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak juga bertakwa, berarti puasanya ada masalah. Bisa bukan imanan karena Allah, dan bukan karena ihtisaban, mengharapkan pahala daripadanya. Makanya jangan tunggu di saat kita menyesal tak berguna lagi. Maka hari-hari ini, hari-hari yang puasa ini, hari-hari berarti. Mungkin ini akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, hari-hari yang lalu saya lalai, saya abai, saya tidak berilmu, saya tidak beramal, atau hati ini keras, saya ikut hawa, ikut nafsu. Nah, sekarang dah diberi kesempatan di bulan Ramadan ini, mumpung pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan-syaitan yang mengganggu Allah belenggu, dan pintu-pintu kebaikan para penyeru dari langit mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, maju tak gentar, maju terus, dan hai yang mencari keburukan, tahan. Sekarang bukan masanya untuk berbuat tidak baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka hari-hari yang kita miliki ini adalah hari-hari luar biasa. Bahkan bisa saja satu harinya dihitung dengan puluhan tahun, seperti Lailatul Qadar yang kalau kita dapat, dan siapa yang cari dengan sesungguhnya, tak ada malam kecuali dia berdiri, tiada siang kecuali dia puasa, tidak ada waktu detik kecuali dia berzikir dan berdoa, pasti dapat. Pasti dapat. Karena masa semalam tak ada sedikit berdoa kita di malam itu, salamun hiya hatta, kau tak baca ayat tu nya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan apa yang Allah berikan? Man qama, coba lihat tingkatannya, man qama Ramadan, man sama Ramadan, man qama Ramadan, man qama lailatul fajr, afwan lailatul qadr. Coba lihat, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa Ramadan, ini puasanya imanan, karena beriman. Apa makna iman? Beriman bahwa ini kewajiban dari Allah, beriman bahwa ini perintah Allah, beriman melaksanakan perintah Allah, wahtisaban, dan berharap hanya pahala dari Allah. Yang lain tak bisa bikin apa-apa kaum muslimin. Manusia tak bisa berbuat apa-apa. Yang paling berkuasa di dunia hari ini, besok di akhirat
diinjak-injak orang kalau dia tidak berbuat adil, kalau dia tidak menjalankan perintah Allah pada kekuasaannya, akan kita injak-injak besok di akhirat seperti belalang, seperti serangga. Kenapa? Karena dia hendak melaksanakan perintah Allah. Tapi sebaliknya, kalau dia menegakkan kalimat Allah, menegakkan aturan Allah, menegakkan ibadah kepada Allah, akan berada di mimbar-mimbar cahaya. Semua orang terperangah melihatnya. Imamun adil, di bawah lindungan Allah SWT pada hari kiamat. Oleh sebab itu kita tak berharap hatta kepada Rasulullah, tak ada harapan kita. Harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya harap pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan tempat kita meminta. Nabi tempat kita belajar. Nabi hanya meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau meminta, minta kepada Allah. Maka Ramadan adalah mesti mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau tuan-tuan, puan-puan pulang ke akhirat tak bawa dosa sedikit pun, kemana perginya? Kemana perginya? Ke surga. Pernah nengok surga enggak? Nyelai cayo ke surga dia? Hah? Ambo mau masuk tak? Surga itu, tuan-tuan, mana ada mutiara, intan berlian, aduh sih kok, mutiara, intan, bapa paling godang bosok di untuk dunia bau, segodang tumbuk, ku paling godang bosok doang, diberi dia orang Emirat, bapa go jelek maluannya bu ini. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, tetapi di surga tiang-tiang istana kita dari intan berlian, kusen pintunya dari mutiara, atap dan lotengnya dari emas dan perak. Itu tidak Cina masuk, tidak Cina masuk. Sang wak anggapnya mutiara nak kena bangga, apalagi di situ apa sando. Makanya kaum muslimin dan muslimat, di dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW, rugi orang yang bertemu dengan Ramadan tak dapat ampunan. Sebab yang tak dapat ampunan tak masuk surga. Karena Allah syarakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada apa yang pertama? Ampunan. Ila maghfiratin, harus ampunan dulu, setelah itu baru wa jannatin, baru surga. Yang tak diampuni belum pasti masuk surga. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, surga itu disiapkan bagi orang yang diampuni dosanya, dan Ramadan adalah bulan ampunan. Dengan puasa lillah, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tambah lagi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siang mungkin tidak dapat ampunan, malam lagi kita qiyamul Ramadan. Makanya tahu orang Izul tadi jembah yang panjang dah jadi imam maknanya. Dan panjang dah dan cuman copeknya. Sabu dia salaman bagi tiga ndek yuriran. Uang saju semalam wa sehalaman bagi tiga. Allah musta'an. Api cara cuba copek-copek gitu. Itu makanya tali gulik sekali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan tak terlambat sudah tu. Kau terlambat dondo tu, sudah uli alih ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau di orang ada sebuah masjid di Basrah, itu bukan zaman dulu, zaman sekarang. Mereka khatam Quran 3 sekali 3 malam khatam Quran salat tarawih. Berarti semalam berapa juz? Salam berapa juz? 10 juz. Semalam. Awak sebulan? 10
Kaum muslimin, semalam 10 juz, di malam keempat atau malam selanjutnya sakit imam utamanya, diganti imam kedua. Karena takut sakit, dibuat dia sekali sampai malam tamat 7 juz setengah. Protes jemaah, apa dek pendek bono? La ilaha illallah. Dan itulah dulu ketika Nabi alaihissalatu wassalam di saat 2 malam atau 3 malam jadi imam sampai setelah isya, sampai selesai di tengah malam sekitar jam 12 selesai. Apanya sahabat? Kira-kira apanya sahabat gak? Apalah mau Rasulullah gitu gak? Lah basi basi lotek ndak? Lah basi picen ndak? Lah basi kuabu ndak? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi, ya Rasulullah, apa ndak langsung je sampai dalam sahur. Mak la tengah malam mau selesai minta tambah sampai sahur. Subhanallah. Tapi pertanyaan ini menguntungkan kita kaum muslimin. Apa untung bagi awak? Apa Nabi asal? Catat baik-baik ya. Bagi yang ingin cepat selesai, catat ni baik-baik, jangan selesai sebelum imam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man shalla ma'al imam hatta yansarif. Ada yang hafal? Nyala kokian dulu. Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Yang hafal hadis tadi tunjuk tangan. Yang bisa mengulang dan sampai jaga sambilah. Silakan. Kutiba lahu qiyamu. Iyalah, mantap. Masya Allah. Kau dapat tengok Zul mau dapet ya? Iyalah. Kya. Mak kesias. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, imamnya ya, bukan dia selesai sendiri, seperti salat sampai pagi atau sampai subuh. Nah, tuan-tuan, perempuan, orang yang mati ingin balik lagi. Masa kita yang masih hidup meninggalkan lagi? Padahal hanya setengah jam, sejam. Tadi saya katakan, orang yang tahu nilainya, mereka bilang, ya Rasulullah, sambung sampai subuh. Kata Nabi, cukup. Karena imam dah selesai. Oleh situ, makanya ke depan harus direncanakan di Masjid Babus Salam, Bansu-Ansu, sampai 3 juz sama atau sajus lah ya, atau setengah juz. Jangan khatam Quran kelas wadduha sampai an-nas lah khatam Quran cua lah. Awak kajian dari Al-Fatihah sampai an-nas, kosan dari wadduha sampai an-nas. Sudah itu pakai drum band luruh. Apa hubungan drum band dia khatam Quran? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyesal kita nanti kalau tidak ikut. Sebab salat yang mungkin 11 rakaat ini yang membuat kita dibebaskan dari neraka. Walillahi utaqa'u minan nar. Di bulan puasa ini Allah merdekakan hamba-hamba yang banyak dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah. Itu setiap malam. Mudah-mudahan malam ini bagian kita, atau malam sebelumnya, atau setiap malam dapat cek bebas dari neraka, dapat lagi bebas dari neraka. Di samping kalau sudah terampuni, utang terbayar, pasti surplus pahala kita, karena Allah janjikan bahwa pahala puasa tidak punya tanggaran terbatas, unlimited. Ibaratnya ceknya cek terbuka, bukan cek kosong. Silakan isi berapa anda mau. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saya yang akan memberikannya, dan Allah bila memberi tak pernah mengecewakan. Allah bila memberi tak pernah mengurangi. Allah bila memberi selalu berkelipatan lebih. Yang biasa amal selain puasa saja, setiap satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat berapa persen?
Berapa persen? 10 kali lipat. Pernah dapat gaji 10 kali lipat selama hidup? Tak nawa dah di dunia sekarang. Potong gaji 10 kali lipat lainnya. Kan ya? Tapi dengan Allah 10 kali lipat. Puasa harusnya pahalanya. Misalnya kalau dihitung dengan PT 1 miliar, dibandingnya 10 miliar. Memang mahal sih. Sekodang pun ikut tiang mutiara kan untuk kita. Tulisan sekati amal pahala, tak mungkin. Tak mungkin. Yang sekarang kamu aja 1 triliun lebih. Tu nak ada tiang istana pakai mutiara. Bisa sampai nang sana aja. Tak bisa, harus sungguh-sungguh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Allah lipat gandakan. Kalau sampai 700 kali lipat, berapa persen? Iya dia. Tak pernah bagi zakat Pak orang. Tak, 70%. Iya dia, 70% buat 7 kali lipat saya. Tak 7.000 ruang. 70.000%. 7 kali lipat. Itu amalan selain puasa. Sedang puasa enggak ada batas. Tu kalau sempat ndak auto puasa ndak rugi. Ndak auto solat tarawih ndak rugi. Ndak auto Lailatul Qadar ndak rugi. Ndak auto sedekah ndak rugi. Ndak auto membantah ndak rugi. Ndak auto berdamai. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berdamai di bulan Ramadan adalah tuntutan yang tidak bisa ditinggalkan. Lihat, sama Allah siapkan antara orang yang memaafkan dengan orang yang berpuasa, karena dua-duanya sifat orang bertakwa. Apa kata Allah? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan siapa yang mau menomarkan urusan, mendamaikan urusan kembali, maka Allah yang tanggung pahalanya. Sama juga dengan puasa. Makanya memaafkan manusia, bertahan dengan puasa, sifat orang bertakwa. Maka orang bertakwa itu tidak ada yang rugi. Oleh sebab itu kaum muslimin, jangan sampai menyesal nanti. Jangan sampai menyesal nanti. Pokoknya saya sudah pasang niat bahwa saya tidak boleh menyesal setelah Ramadan ini. Mana tahu rugi kita, tidak diampuni. Puasanya diampuni, qiyam Lailatul Ramadannya diampuni, kemudian qiyam Lailatul Qadar diampuni. 3 lapis ampunan, tidak dapat satu pun, dan itu setiap malam tidak dapat. Raghima anfusana rugi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita berdoa mohon kepada Allah, pokoknya saya tidak boleh tidak pernah hadir setiap malam, dan saya tidak boleh keluar sebelum imam, dan saya tidak boleh tidak puasa setiap hari, dan saya tidak boleh kecuali bersedekah setiap hari, minimal sedekah senyum pada saudara. Tidak ada pitikan yang bentuk puasa. Dah segala aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kita semakin bersemangat lagi. Dan ingat, ada 6 amalan pokok yang tak boleh disia-siakan di bulan ini. Saya sebutkan secara ringkas. 1, as-saum, puasa itu sendiri, karena inilah disyariatkan. Tapi sebagai pengingat, artinya kalau sudah bunyi sirine tu alun sampai minum tak cakik lo legend tak lo minum leweh. Bahkan tak mau aja bangun mokok ke, jadi alasan pun amal puasa tu tak sampai mokok sahur tadi nya. Mokok bisa lelah. Tak nyuruh mokok orang. Tak nyuruh mokok. Nyuruh mokok tu asok kan? Asok kan tak elok orang. Tapi andainya jangan, masih ada waktu untuk sahur, karena batas akhir sahur wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Tapi siapa yang nak berhenti di waktu itu sudah boleh, cuman jangan sahur jam 2, apalagi jam 12. Itu bukan makan sahur, tapi makan tengah malam. Tidak sehat dan juga tidak selamat. Tidak sehat dan tidak selamat.
apa dek salang tingai puasanya ngah. Dek sahur capek bono berdagang tadinya jam berapa? Jam 2. Sudah itu terlalu jago jam 8. Banyak lewat. Makanya sahur harus dekat dengan subuh sehingga selesai sahur langsung solat subuh. Aku nak ngantuk bekocak sudah bekerja. Tak sudah subuh dah, sudah bekerja. Lah selesai kerja pagi dah boleh. Kau nak lolok jangan boleh. Lolok jalan zuhur. Jangan sudah subuh solat dah pergi kerja dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Yang pertama, yang kedua adalah qiyam, solat malam. Solat malam itu ya, kalau qiyamul lail sudah terbenam matahari sudah terhitung qiyam lail. Tapi yang tarawih adalah selepas isya. Waktunya kapan? Selepas isya sampai menjelang sahur. Aku tolak contoh tadi 3 juz semalam, insyaallah menjelang sahur selesai. Nah, dan yang terbaik memang sepertiga malam terakhir. Tapi Allah ingin kita semua dapat. Maka disyariatkan di awal malam lagi. Selepas isya kita solat bersama. Awak seorang-seorang di pengocui. Kan dia? Pengocui solat dengan seorang kan malam kan? Tapi kalau seandainya mau sama, alhamdulillah. Semangat. Maka Allah berikan kita syariat di bulan Ramadan ini sama-sama mengisi rumah Allah ini dan salat di masjid ini, dan salat bersama imam tadi disebutkan sama dengan sampai subuh insyaallah taala. Yang ketiga adalah berkaitan dengan salat. Salat tarawih penting, iya, tapi lebih penting daripadanya salat 5 waktu. Bahkan salat sunat isya lebih afdal daripada solat tarawih. Ini sebagian kadang-kadang yang cepat tarawih tidak solat sunat isya. Solat sunat isya lebih afdal daripada solat tarawih, dan solat isya berjamaah lebih wajib daripada solat tarawihnya. Adalah solat isya di rumah, tarawih di masjid. Terbalik tu. Yang bagusnya solat isya di masjid, solat tarawih di masjid. Kalau tidak jua solat isya musajid, tarawih di kadai. Yalah kalau tidak kau baru ke kadai tu. Lah kalau lah capek kalau tidak kan tak kau marah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran sampai Nabi sendiri datangi Jibril untuk sama-sama baca Al-Quran, menghafalkan atau memurajaah hafalan Nabi alaihi salatu wassalam. Minimal khatam sekali selama bulan Ramadan ini. Ya, kalau dirutinkan setelah selesai salat. Ya, setiap selesai salat 1 atau 2 lembar, insyaallah bisa 1 kali khatam dalam sebulan. Salat subuh baca 2 lembar, salat zuhur 2 lembar, salat asar 2, maghrib 2, isya 2. Kalau rutin seperti itu insyaallah minimal 1 kali khatam. Nak nambah 2 kali lipat lagi, nambah 2 kali lipat. Orang ada yang sampai sehari 2 kali khatam, ada. Bawa cara ayah khatamnya mesti kita hafiz Quran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab Al-Quran, lihat kaum muslimin. Terpaksa tambah balik kan dek orang. Al-Quran, puasa sama-sama memberi syafaat kepada pelakunya di akhirat nanti. Sebab apa? Puasa menghalangi syahwat makan, minum, berhubungan. Baca Quran menghalangi syahwat banyak bercita. Yang banyak menjerumuskan orang ke neraka, cita banyak, napasu godang. Maka napasu ditahan dengan puasa, napasu cita ditahan dengan banyak baca Quran. Jadi selesai solat di masjid, kodong bawang bercita, lebih elok ambil Quran. Cita solat ji, pokoknya Quran tu simak dan dulu lah sudah simak bekobo.
Bawa cerita. Nah, karena cerita pantang dimulai. Siapa ceramah malam tadi Ustaz Daswan, dia nak kena lama masuk je lah sekali dunia. Nah, mulai lo. Iya tenangnya. Di mana-mana sabu dong tahu ininya. Lama tu ni kalau ceramahnya. Nanti tiap Allah nak wanti contoh-contoh tambah lah lihat lainnya. Jadi yang ketiga adalah Al-Quranul Karim. Yang keempat, yang keempat, berinfak. Karena Ramadan disebut dengan Syahrul Jud, maka siapkan infak. Tidak perlu banyak-banyak, tapi rutin. Tapi yang paling bagus banyak dan rutin. Nah, lillah. Dan Allah pasti mengganti. Tadi kita katakan 10 kali lipat sampai 100 kali 700 kali lipat, dan di bulan puasa tanpa batas. Yang kelima, ini tak buat contoh dah ya. Banyak berdoa, karena orang puasa doanya dikabulkan. Yang keenam, menjaga diri dengan bersabar. Tidak ada sebaik-baik penahan daripada puasa dan baca Quran. Tadi saya katakan, sabar berbicara dengan baca Quran, sabar terhadap hawa dengan berpuasa. Dan kalau bisa umrah di bulan Ramadan katanya, ya. Kalau bisa sama Zulpain, gitu kan. Nah, ini nak pergi umrah nah, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Haji dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan. Nah, ini amalan utama, dan selain itu mengikut kepadanya. Orang yang cerdas selalu mengutamakan yang banyak hasilnya. Inilah amalan-amalan yang paling banyak hasilnya di bulan Ramadan. Yang lain-lain ikut, tapi ini yang pokok-pokok. Kalau ini dilaksanakan, insya Allah Allah bukakan yang lain-lain. Sekira demikian. Ya, kalau dia tidak kita tanya lama berkoruh. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah terima amal puasa kita, amal qiyam tarawih kita, bacaan Quran kita, sabar kita, infak kita, dan semoga Allah maafkan pula kesalahan dan dosa kita. Mari kita bersihkan hati kita kepada Allah dan hasilkan hati kita kepada para hamba-hamba Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.